Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat petang, jumpa lagi bersama saya Karo Fahmi kali ini di Berindo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini tentunya. Dan kebersamaan kita kali ini kita akan membahas dengan satu tema yaitu revitalisasi bahasa daerah. Dan di TVRI Bengkulu telah hadir untuk dua orang narasumber kita yang akan kita ajak berbincang tentunya dengan tema kita di kesempatan hari ini. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Haji Masyri Sabihi MPD. Selamat sore Bapak. Sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita sapa untuk Bapak Darwin Susianto. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nah pemirsa di rumah kita akan membahas mengenai tema kita yaitu revitalisasi bahasa daerah. Kita ke Pak Masyri dulu nih. Maksudnya apa nih untuk revitalisasi dari bahasa daerah kita ini? Apakah bahasa daerah kita itu berhak dirubah atau gimana nih? Ya, terima kasih. Untuk revitalisasi bahasa ini berarti kita untuk menghidupkan kembali bahasa daerah, bukan berarti kita untuk menghilangkan. Ya, malahan kita untuk menghidupkan kembali kepada, apalagi sekarang anak-anak kita galakkan ada namanya literasi bahasa. Itu di dunia pendidikan memang itu kita ada buatan lokal namanya untuk bahasa daerah. Oke, baik. Nah, berarti memang harus direvitalisasi. Iya, betul. Kenapa gitu, Pak? Ya, karena selama ini anak-anak ya banyak kurang untuk menggunakan bahasa daerah seperti itu. Kadang-kadang bahasa Indonesia juga belum tepat juga. Jadi sekarang kita ciptakan sebuah buku yaitu menerjemahkan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Itu literasi. Baik, kita ke Pak Darwin nih. Pak Darwin Susianto. Pak Darwin kesehariannya apa Pak Darwin kalau boleh tahu? Saya PNS. Oke. Ya, selain PNS, saya juga adalah pegiat literasi. Pegiat literasi bahasa. Bahasa khususnya seni dan bahasa daerah. Bahasa daerah. Baik. Nah, berhubung dengan tema kita revitalisasi bahasa daerah nih. Pertanyaannya yang sama mungkin mungkin ada jawaban yang berbeda dari Pak Masyri mengenai kenapa kita harus merevitalisasi bahasa daerah ini sendiri. Jadi yang pertama begini, bahasa daerah dalam Trigatra Bahasa itu mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian ada melestarikan bahasa daerah, lalu menguasai bahasa asing. Nah, kehidupan sehari-hari kita di masyarakat khususnya di daerah itu sudah mencampur adukkan khususnya bagian Trigatra yang kedua, yaitu bahasa daerah. Hal ini sangat penting karena itu merupakan jati diri suatu bangsa dan juga daerah. Jadi kalau kita ingin mengetahui seseorang itu daerahnya di mana, itu akan tampak pada logat bicaranya, apakah dia menguasai bahasa Rejang, bahasa Serawai, khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemudian bahasa daerah ini ada yang sudah terancam punah. Jadi oleh pemerintah melalui Kemendikbud itu diangkat kembali supaya dengan hadirnya kembali bahasa daerah diaktifkan kembali mulai dari anak-anak atau dari keluarga, nanti akan terus berlanjut kepada tingkat masyarakat dan sekitar. Nah, akhirnya dengan hadirnya bahasa daerah akan hidup pula seni budaya yang ada di dalam daerah tersebut, seperti seni budaya Berjang tadinya sudah mulai dilupakan, yang sudah termasuk mungkin tidak digunakan lagi oleh masyarakatnya. Dengan hidupnya kembali bahasa daerah itu oleh penutur-penutur muda dari mulai anak-anak sampai tingkat dewasa, keseniannya, budayanya diharapkan akan hidup juga. Oke, baik. Nah, kenapa kita harus penting untuk melestarikan bahasa daerah ini sendiri, Pak Darwin? Jadi bahasa daerah adalah jati diri kita, jati diri bangsa, jati diri daerah. Kalau kita kehilangan bahasa daerah, artinya kita kehilangan bahasa ibu. Kalau kita kehilangan bahasa ibu, kita akan kehilangan artinya jati diri.
Jati diri. Iya. Berarti bahasa ini merupakan satu jati diri dari satu bangsa. Betul. Ya, oke. Nah, kalau jawaban dari Pak Masri mungkin kenapa kita harus melestarikan yang namanya bahasa daerah ini sendiri? Karena bahasa daerah kan kita tahu bahwa bermacam-macam di Iya, Indonesia. betul. Iya. Di Bengkulu aja banyak sekali bahasa daerah yang kita punyai, bahasa Rejang, Serawai, bahkan yang sulit dimengerti mungkin bahasa Pekal dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan tidak, Pak? Ya, benar kata Pak Darwin tadi, jadi bahwa bahasa itu sekarang tak ada suatu daerah yang tertentu itu hampir hilang tadi kan. Nah, seperti kita banyak menggunakan ini bahasa ibu ini karena penting di rumah tangga pada khususnya anak-anak mulai dari usia TK, SD dan SMP SMA itu sudah digalakkan untuk menggunakan bahasa daerah. Karena apa? Karena bahasa ibu ini satu-satunya untuk identitas tadi. Oh, ini dari Lembak ya. Nah, ini dari apa namanya daerah dari utara itu kan ada macam-macam, ada namanya dari utara, dari Lebong gitu kan, seperti itu. Jadi beda-beda untuk jadi ini orang ini dialeknya juga berbeda. Itu. Nah, baik, kalau Pak Darwin mungkin tadi Bapak bilang bahwa ada beberapa bahasa daerah yang akan punah atau krisis mengalami kepunahan. Iya, betul. Tentunya. Nah, ini kenapa bisa sampai punah sih, Pak? Apakah mereka tidak menggunakan bahasa daerah sehari-hari dengan keluarganya atau seperti apa? Ya, terima kasih. Ada beberapa memang berdasarkan penelitian dari kawan-kawan sebagai ujung tombak dari revitalisasi ini atau katakanlah pelopornya daripada revitalisasi ini, ada beberapa bahasa yang ada di Provinsi Bengkulu itu mengalami krisis artinya terancam punah. Iya. Salah satunya yaitu bahasa Enggano. Bahasa Bahasa Enggano. Kemudian ada lagi bahasa Rejang dalam kondisi tidak terancam, artinya masih banyak penuturnya. Bahasa Serawai pun demikian. Hanya saja kadang-kadang di masyarakat di tempat itu sendiri terjadi percampuran bahasa. Jadi kita ambil satu contoh di Melayu Bengkulu kota aja. Itu kalau kita ingin mendengar bahasa Melayu kota Bengkulu yang asli, itu kita harus berada di pesisir pantai. Khususnya di pantai-pantai nelayan. Itulah Melayu Bengkulu yang asli. Karena perbedaan langgam ucapan itu agak berbeda dengan ada yang di kotanya, yang khusus di kota yang tempat keramaian. Karena orang mengatakan kalau zaman dulu dikatakan yang di kota itu Melayu tinggi katanya. Kalau Melayu aslinya itu yang ada di pesisir. Jadi akan tampil betul, akan terlihat betul perbedaannya. Perbedaan bahasa itu tadi. Perbedaan bahasanya dalam bentuk logatnya atau kata-katanya? Kata-katanya, logatnya. Logatnya. Ya. Kalau kadang-kadang kan dalam bahasa Melayu itu kita sudah jarang mendengar kata ciinan. Iya, betul. Padahal itu bahasa lama, itu bahasa sudah dikatakan sudah arkais artinya sekarang itu sudah jarang ditampilkan kembali. Kemudian ada lagi kata-kata misalnya itu teblolo mungkin itu kan, atau teblanga. Itu sudah, kemudian termasuk bahasa-bahasa sapaan terhadap orang tua, terhadap kakak, terhadap keluarga yang ada hubungan pertalian darah. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita akan jeda iklan terlebih dahulu tentunya. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Berendo TVRI Bengkulu. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.